dengar soal grup fantasi sedarah yang viral di media sosial beberapa waktu lalu? Iya, terdengar absurd, tapi ini nyata. Grup ini punya ribuan anggota dan isinya fantasi seksual dengan keluarga sendiri. Sebagai remaja, kita sering dianggap generasi melek digital. Tapi kadang, justru karena kebebasan itu, kita bisa terjebak dalam ruang yang seharusnya kita hindari. Fenomena seperti ini bukan cuma soal aneh atau menjijikkan, tapi soal nilai, soal hilangnya batas antara yang normal dan yang menyimpang. Dan jangan salah, ini bukan masalah agama tertentu saja. Ini soal kemanusiaan, soal harga diri, soal keluarga, soal masa depan kita sebagai generasi yang nanti akan jadi orang tua juga. Gini, dunia maya itu kayak labirin. Kita bisa mulai dari iseng, klik satu link, nonton satu video, lalu tenggelam tanpa sadar. Psikologi menyebutnya desensitisasi moral. Ingat, desensitisasi moral. Awalnya malu, lama-lama biasa aja. Terus jadi penasaran, terus cari komunitas yang setara, serasa ngerti gitu. Dan boom, normalisasi perilaku yang dulunya jelas-jelas salah tadi jadi dinormalisasi. Ditambah lagi anonimitas. Kita jadi siapa aja di internet, gak ketahuan, gak dihakimi, bebas. Tapi kebebasan tanpa kontrol itu bukan kemajuan, itu bahaya. Bagi kami, dalam Islam itu sangat menjaga kesucian keluarga. Quran Surat An-Nisa ayat 23 jelas banget. Ada garis batas yang gak boleh dilanggar. Ibu, kakak, adik, tante, intinya semua yang masuk dalam mahram kita. Bukan cuma soal nikah, tapi soal menjaga diri, menjaga rasa malu. Dalam Islam, malu itu bagian dari iman. Tapi jangan salah, buat teman-teman yang non-muslim pun konsep dignity, boundaries, dan self-control itu nilainya universal. Intinya sama, kita manusia punya batas, dan batas itu justru bikin kita tetap waras. Pertama, sadari bahwa ruang digital bukan zona bebas nilai. Kedua, jangan pernah anggap fantasi itu gak masalah karena cuma di kepala. Karena realitanya, fantasi bisa tumbuh jadi obsesi dan akhirnya bisa meledak dalam bentuk tindakan nyata. Ketiga, belajar literasi digital. Tapi barengi juga dengan literasi nilai. Punya prinsip, punya malu, punya kontrol diri. Jangan tunggu viral, baru sadar. Kita semua sedang tumbuh, dan dalam proses itu kita pasti mencari jati diri. Tapi kalau sampai kehilangan arah karena godaan digital, siapa yang rugi? Teman-teman, jadilah generasi yang bukan cuma paham teknologi, tapi juga kuat dalam berprinsip. Karena dalam dunia yang makin bebas ini, justru yang punya batas adalah yang paling selamat.